Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin kalau seandainya ada kesalahan dalam sikap eh, maupun kekurangan dalam hal pengajaran. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai arbitrase. Perlu kalian catat bahwa arbitrase di sini itu mengacu kepada perdagangan mata uang asing, bukan mengacu kepada penyelesaian masalah hukum di instansi hukum internasional. Dalam keuangan, arbitrase itu bisa didefinisikan sebagai upaya untuk mencari keuntungan dengan memanfaatkan ketidaksesuaian dalam harga kuotasi dengan harga pasar dan menghasilkan keuntungan tanpa risiko. Risk-free profit. Itu sekilas mengenai definisi arbitrase. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu. Nah, jadi untuk beberapa minggu ke depan kita akan membahas mengenai bagaimana arbitrase ini bisa berpengaruh terhadap spot rate. Begitu juga dengan bentuk arbitrase lainnya yang juga akan mempengaruhi hubungan antara spot rate dan exchange rate, forward rate, dan begitu juga dengan perbedaan tingkat suku bunga antara negara asal dengan negara asing, atau sering disebut dengan interest rate differential. Nah, sementara di minggu yang berikutnya, kita akan membahas mengenai beberapa teori dasar dalam keuangan yang saling berhubungan, seperti misalnya Fisher Effect. Fisher Effect ini menjelaskan hubungan antara perbedaan inflasi di antara kedua negara itu akan menentukan perbedaan tingkat suku bunga di antara kedua negara tersebut. Nah, ini akan dijelaskan oleh teori Fisher Effect. Nah, sementara hubungan antara perbedaan tingkat inflasi di antara kedua negara dengan hubungan pergerakan mata uang asing, pergerakan mata uang di antara kedua negara itu dijelaskan dengan teori purchasing power parity atau paritas daya beli. Yang terakhir, International Fisher Effect. International Fisher Effect ini menjelaskan hubungan antara perbedaan tingkat suku bunga antara kedua negara. Nah, itu akan ekuivalen dengan perbedaan mata uang asing di masa yang akan datang dari kedua negara tersebut. Nah, untuk minggu yang sekarang kita akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai arbitrase dan bagaimana arbitrase ini bisa berpengaruh terhadap pasar spot, kurs di pasar spot dan juga di pasar forward. Kita berlanjut ke slide berikutnya. Nah, jika perbedaan terjadi dalam pasar valuta asing dengan harga mata uang yang dikuotasikan berbeda dari harga pasar yang semestinya, maka akan muncul kekuatan pasar tertentu yang akan menyebabkan harga tersebut itu kembali ke equilibrium yang baru. Nah, kekuatan tersebut itu berasal dari kekuatan para pedagang arbitrase. Jadi para arbitrasor ini mereka mencoba untuk membuat keuntungan dengan melihat adanya selisih antara harga kuotasi. Harga kuotasi itu maksudnya harga yang ditampilkan secara nominal di bank-bank misalnya. Yang bisa kalian lihat kalau seandainya kalian masuk ke bank itu kan ada tampilan kurs berbagai mata uang di board-board tertentu. Nah, jadi kalau seandainya ada perbedaan antara dua bank, maka kalian bisa dengan mudah menghasilkan uang, yaitu dengan membeli di satu bank lalu menjualnya di bank yang lain. Tapi hal ini tidak mungkin terjadi, atau bukan tidak mungkin, tapi kemungkinannya sangat kecil.
Karena biasanya kursnya itu akan selalu identik atau ekuivalen, sehingga tidak ada kesempatan untuk melakukan arbitrase. Arbitrase dapat secara longgar, ya, itu didefinisikan sebagai, atau maksudnya secara sederhana didefinisikan sebagai memanfaatkan ketidaksesuaian dalam harga kuotasi dengan harga pasar dan menghasilkan keuntungan tanpa risiko. Ini setelah saya jelaskan seperti tadi. Strategi ini itu nggak memerlukan dana yang harus terikat dalam jangka waktu yang lama, seperti misalnya kita investasi di dalam nilai mata uang tertentu, di mana kita harus menunggu beberapa waktu apakah mata uang tersebut apresiasi atau depresiasi. Nah, kalau diapresiasi, kita akan mendapatkan keuntungan. Kalau depresiasi, maka kita akan mendapatkan kerugian. Dan jelas itu adalah risiko, ya. Artinya kalau kita ada kemungkinan untuk mendapatkan kerugian, berarti kan ada melibatkan risiko. Sementara arbitrase ini dia tidak memiliki risiko. Tindakan arbitrase ini itu akan menyebabkan harga kembali kepada keseimbangan yang baru. Ada 3 bentuk umum dalam arbitrase. Yang pertama arbitrase lokasional, yaitu arbitrase yang terjadi karena lokasi, ya, perbedaan harga di dua lokasi yang berbeda. Setelah itu ada arbitrase segitiga, yaitu arbitrase yang terjadi karena adanya perbedaan harga, ya, di antara mata uang non-dolar. Yang berikutnya ada arbitrase bunga. Ya, ini artinya agak nggak pas. Ya, bahasa Inggrisnya corporate interest arbitrage. Yang pertama, arbitrase lokasional. Contoh sederhananya seperti ini kalau arbitrase lokasional. Katakanlah misalnya harga emas, ya, dengan asumsi harga jual dan harga belinya sama. Di Banda Aceh itu harganya 500.000, baik beli maupun jual. Nah, sementara di Lok Sumawe, katakanlah harganya misalnya 500, 5.000. Jadi ada selisih sekitar 5.000. Jadi kalau seandainya kalian menghitung biaya transportasi, ya, dari Lok Sumawe, katakanlah misalnya ke Banda Aceh, biayanya itu 100.000, ya, dan jadi kalian bisa membuat keuntungan dengan katakanlah misalnya membeli emas sebanyak 100 gram di Banda Aceh, ya, lalu menjualnya di Lok Sumawe. Kalian bisa hitung sendiri kira-kira berapa keuntungannya, nanti baru dikurang dengan biaya transportasi. Ya, harusnya pasti untung. Kalau 1 gram, ya 100.000, kalau misalnya 1 gram itu 500.000, berarti selisihnya 5.000, 5.000 dikali dengan 100 gram, berarti 500.000. Ya. Biaya transportasinya tadi 100.000, berarti keuntungannya 400.000. Ini contoh sederhana dari arbitrase lokasional. Jadi adanya perbedaan harga untuk komoditas yang sama di dua tempat yang berbeda. Sehingga kita bisa menghasilkan keuntungan secara cepat, tentunya setelah menghitung biaya-biaya lainnya yang mungkin terjadi. Oke. Pada slide yang ke-6, kalian bisa lihat di sini, ya, ada dua bank, ada North Bank dan ada South Bank. Di North Bank itu New Zealand Code-nya, atau harga kuotasinya itu bid-nya penawaran itu $0,635, sementara AX-nya itu 640. Sementara di South Bank itu 645, AX-nya itu 650. Nah, ini New Zealand dolarnya terhadap US dollar. Kalian perhatikan di sini, ya. Harga di South Bank itu lebih tinggi dibandingkan harga di North Bank. Akibatnya apa?
Akibatnya kita bisa membeli dolar di North Bank lalu menjualnya di South Bank. Yang berikutnya ada arbitrase segitiga atau triangular arbitrage. Ya, arbitrase ini mengacu kepada hubungan antara dua mata uang yang berbeda dari mata uang dasar seseorang. Kalau misalnya kita Indonesia, itu berarti hubungan antara mata uang yang bukan rupiah. Sementara karena ini saya sadur dari buku Amerika, atau buku ya, pengarangnya buku Amerika. Jadi mereka menganggapnya bahwa yang non-dolar, hubungan antara non-dolar itu mengacu kepada hubungan cross currency. Nah, jika nilai tukar silang yang dikuotasikan berbeda dari nilai tukar silang yang sesuai, maka arbitrase dapat dilakukan. Harusnya ya, kalau seandainya dia dalam keadaan equilibrium yang sempurna, maka tidak akan ada celah bagi kita untuk melakukan arbitrase. Karena ada hubungan yang akurat antara berbagai mata uang. Oke, nah kita masuk ke contohnya. Di sini asumsikan bahwa bank memiliki kuotasi atau harga yang dikuotasikan pound sterling ya, itu pada 1,60 dolar. Jadi 1 pound sterling itu sama dengan 1,60 US dollar. Sementara Malaysian ringgit itu harganya 0,20 dolar. Jadi 1 Malaysian ringgit itu setara dengan 0,20 dolar. Dan nilai tukar silang pada 1 pound sterling itu sama dengan 8,1 Malaysian ringgit. Jadi hitunglah cross rate yang sesuai di sini pertanyaan ini. Yang pertama kalian harus lakukan itu tentukan jumlah pound yang diterima untuk dolar. Yang pertama katakanlah misalnya orang di sini yang memiliki 10.000 dolar, maka kalau seandainya dia menukar 10.000 dolarnya ke dalam pound sterling, maka dikali dengan dibagi dengan 1,60. Dapatnya itu 6.250. Selanjutnya, berapa ringgit yang akan Anda terima dengan imbalan pound? Mengkonversi pound sterling tadi 6.250 menjadi setara dengan 50.625 Malaysian ringgit. Dengan mengkalikan 8,1 ringgit per pound sterling. Yang ketiga, tentukan berapa banyak dolar AS yang akan Anda terima sebagai imbalan untuk ringgit. Kalau misalnya dikembalikan lagi, Malaysia ringgit 50.625 itu dengan menggunakan kurs 0,20 per ringgit, itu dapatnya 10.125 berdasarkan titipan bank sebesar 0,20 per ringgit. Padahal tadi uangnya itu hanya 10.000 dolar. Artinya ada keuntungan sebesar 125 dolar. Artinya di sini ada keuntungan karena melakukan arbitrase. Tapi dalam pasar nyata ya, hal-hal seperti ini sangat sulit dilakukan untuk dimonitoring. Dan biasanya pihak harus lebih mudah dilakukan kalau menggunakan pemrograman ya, yang bisa memantau kalau seandainya ada perbedaan harga dari berbagai bank.
kita masuk ke dampak yang ditimbulkan oleh triangular arbitrage atau arbitrase segitiga. Nah, pada saat partisipan atau tradernya, saya bilang trader aja, artinya pedagang, menggunakan dolar untuk membeli pound, maka bank itu akan meningkatkan harga aks dari pound terhadap dolar. Kenapa? Karena kita menjual dolar dan membeli pound sterling. Artinya permintaan terhadap pound sterling meningkat. Sehingga mendorong harga pound sterling itu terapresiasi. Nah, yang kedua, pada saat si tradernya atau partisipannya itu menggunakan pound sterlingnya tadi yang sudah dibelinya ya untuk membeli Malaysian ringgit, maka bank itu akan mengurangi bid price dari British pound atau penawaran dari harga pound karena dia menjual terhadap ringgit. Selanjutnya, it reduces the number of ringgit sehingga mengurangi ringgit yang harus ditukar dengan pound yang diterima. Karena di sini dia menjual Malaysian ringgit ya untuk membeli Malaysian ringgit. Nah, karena pound sterling itu lebih kuat dari Malaysian ringgit, maka harga pound sterling itu meningkat. Penawaran dari pound sterling itu menjadi lebih rendah karena dia dijual, sementara Malaysian ringgit itu menjadi lebih kuat. Ya, ini masih kembali kepada hukum permintaan dan penawaran. Nah, selanjutnya pada langkah yang ketiga, partisipan itu menggunakan Malaysian ringgit untuk membeli US dollar. Karena di sini yang dijual adalah Malaysian ringgit, maka nilai jual dari Malaysian ringgit itu menurun, ya bidnya menurun. Nah, sementara US dollar ask price-nya menjadi meningkat. Jadi keseluruhan aktivitas ini itu nantinya akan menyebabkan celah untuk melakukan arbitrase tadi menjadi tertutup. Artinya kalau tadi dia bisa menghasilkan keuntungan 10.000 menjadi 10.125 dolar. Jadi karena ada masuknya para partisipan arbitrasor tadi ya, untuk mengambil keuntungan, serangkaian mekanisme ini itu akan menyebabkan dolar itu kembali ke level yang seharusnya sehingga tidak memungkinkan lagi untuk melakukan arbitrase. Artinya kalau mereka melakukan arbitrase pun 10.000. Ya. Pada saat kembali lagi, dijual kembali lagi dari dari dolar AS yang dimiliki, dari Malaysian ringgit, dijual kembali menjadi dolar AS, itu hasilnya akan tetap 10.000. Jadi sama aja, indifferent. Ya. Dan perlu juga kalian perhatikan pada contoh ini, itu diasumsikan bahwa perdagangannya tidak melibatkan spread. Artinya ada harga bid, ada harga ask. Di sini dianggapkan, ya diasumsikan bahwa harga bid sama harga X itu sama. Yang berikutnya kita masuk ke forward interest arbitrage. Di sini itu akan melibatkan forward rate, tingkat suku bunga, dan spot rate. Jadi forward rate, suatu mata uang itu untuk tanggal tertentu di masa yang akan datang ditentukan oleh interaksi permintaan untuk kontrak forwardnya dengan penawaran penjualan ke depan. Jadi baik interaksi permintaan dan supply dari kontrak forward.
Sementara kurs forward yang dikuotasikan untuk beberapa mata uang yang diperdagang kurs forward ya itu biasanya dikuotasikan untuk beberapa mata uang yang diperdagangkan secara luas. Arbitrase bunga tertutup ini adalah proses memanfaatkan perbedaan suku bunga antara dua negara sambil menutupi risiko nilai tukar Anda dengan kontrak berjangka. Jadi dengan memanfaatkan perbedaan suku bunga antara kedua negara, itu bisa memungkinkan kita untuk mendapatkan keuntungan dari perdagangan valuta asing. Tapi sekali lagi ya, kalau seandainya ada celah. Karena biasanya ya, ketika arbitrase itu melihat ada celah, maka para arbitrasor ini akan berusaha untuk memanfaatkan celah tersebut untuk menghasilkan keuntungan yang menyebabkan nanti kalau misalnya bunga biasanya tidak akan berubah, tapi harga forward rate-nya yang akan berubah. Jadi nanti harga forward rate-nya itu akan berada pada keseimbangan di mana tidak memungkinkan lagi untuk melakukan atau untuk mengambil keuntungan dari transaksi arbitrase. Kalau tingkat suku bunga tuh nggak mungkin berubah, ya. Bukan nggak mungkin, tapi sulit berubah karena itu diatur oleh bank sentral masing-masing negara. Dan dia juga bergantung dengan keadaan perekonomian masing-masing negara. Jadi dia tidak akan berubah, tidak akan menyesuaikan dalam waktu yang cepat. Nah, sementara kalau misalnya harga forward, ya, harga kontrak forward untuk tanggal tertentu, dia bisa menyesuaikan dengan cepat karena itu diatur oleh perbankan. Oke ya, contohnya seperti di slide berikutnya ini. Asumsikan bahwa informasi berikut ini Anda memiliki 800.000 dolar untuk diinvestasikan. Pada saat ini, kurs spot pound sterling ya, terhadap dolar itu adalah 1,60 dolar. Sementara kurs forward 90 hari pound sterling adalah 1,60 dolar. Suku bunga 90 hari di Amerika Serikat itu adalah 2%, sementara suku bunga 90 hari di Inggris itu adalah 4%. Jadi selisih suku bunga antara Amerika Serikat dan Inggris itu ada 2%. Kenapa bisa beda selisih antara suku bunga di Inggris dan di Amerika? Ya itu tadi seperti yang saya jelaskan. Boleh jadi di Inggris tingkat inflasinya lebih tinggi sehingga Bank Sentral Inggris itu harus menaikkan tingkat suku bunganya untuk menjangkar inflasi yang lebih tinggi. Sementara di Amerika mungkin tingkat inflasinya lebih rendah sehingga harus tetap rendah ini ya, tingkat suku bunganya. Oke, itu salah satunya misalnya dipengaruhi oleh inflasi. Seperti nanti akan dijelaskan oleh teori future effect. Walaupun banyak hal atau beberapa faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi tingkat suku bunga di sebuah negara. Exchange rate juga termasuk salah satunya, pertumbuhan ekonomi, dan segala macam. Kita lanjut kembali ya. Nah, pada hari pertama, Anda bisa mengkonversikan 800.000 dolar tadi menjadi 500.000 pound sterling ya, dengan kurs 1,60. Jadi 800.000 dolar ini dibagi dengan 1,6. Harusnya dapatnya 500.000 pound sterling. Lalu menyetorkan 500.000 pound sterling ini di Bank Inggris. Oke, nah di saat yang sama, setelah tadi Anda membelinya di pasar spot atau melakukan konversi uang dolar tadi di pasar spot, nah, pada hari yang sama juga Anda menjual forward ya atau ya bisa dikatakan menjual dengan kontrak forward 520.000 dolar ya 90 hari ke depan.
Nah, jadi di sini diasumsikan bahwa kan Anda tadi telah membeli 500.000 pound sterling, di mana 500.000 pound sterling ini nanti itu akan berbunga dalam kurun waktu 90 hari, di mana diekspektasikan bunganya itu sebanyak 20.000 pound sterling. Sehingga nanti dalam 90 hari yang akan datang, Anda akan memiliki 520.000 pound sterling yang siap Anda jual ke perbankan untuk menyelesaikan kontrak forward. Nah, pada saat setoran jatuh tempo, maka Anda akan memiliki 520.000 dolar ya termasuk bunga. Sehingga 520.000 pound sterling ini termasuk bunga, ya 20.000 ini ininya bunganya bisa ditukarkan ke bank ya untuk menyelesaikan kontrak forward. Kontrak forwardnya apa? Yaitu Anda mengkonversi 520.000 pound sterling menjadi 832.000 dolar berdasarkan tingkat kontrak berjangka sebesar 1,60 dolar per pound. Kalau tadinya Anda punya uang 800.000, sekarang menjadi 800.000 ya 832.000 dolar. Artinya ada peningkatan sebanyak 32.000 dolar. Bagaimana kalau seandainya uang tadi tidak dikonversi terlebih dahulu ke dalam pound sterling? Jadi dalam dolar langsung didepositokan di Bank Amerika dengan tingkat bunga 2%. Apakah dapatnya sama 832 dolar untuk 90 hari? Nah, di sini ya summary-nya itu harusnya sama. Jadi walaupun jadi di sini diasumsikan bahwa hasilnya itu sama. Jadi 800.000 daripada kita konversikan, kita tabung di Bank England atau Bank ini Inggris, lebih baik kita tabung di Bank Amerika sendiri, nggak repot. Nah, dengan tingkat bunga 4% dalam 90 hari, itu hasilnya juga 832.000 dolar. Jadi di sini diasumsikan tidak ada celah untuk melakukan arbitrase. Kapan kita bisa melakukan arbitrase? Kalau seandainya ada perbedaan antara Anda melakukan step yang 1, 2, 3 ini dengan Anda melakukan ya tanpa harus membuka tabungan di negara lain, Anda bisa langsung berinvestasi di negara lokal, di bank lokal. Kalau misalnya hasil sama, itu berarti tidak ada celah untuk melakukan arbitrase. Tapi kalau seandainya beda hasilnya, ada yang lebih banyak, misalnya lebih banyak didapatkan uang dengan cara melakukan dengan cara menabung di bank negara lain, berarti ada celah untuk melakukan arbitrase. Tapi kalau tidak ada, ya hasilnya sama, ya berarti indifferent. Ya. Nah, karena kelebihan suku bunga Inggris di atas suku bunga AS adalah 2%, arbitrase tidak akan lagi layak setelah kurs forward bond menunjukkan diskon sekitar 2%. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa perbedaan tingkat suku bunga itu tidak akan berubah, karena itu sulit untuk berubah, terutama dalam jangka pendek, short term.
Nah, sementara yang memungkinkan untuk berubah itu adalah forward kontraknya yang akan berubah. Jadi kalau seandainya forward kontraknya itu terdiskon sebanyak 2%, maka selisih antara suku bunganya 2% berarti tidak ada celah untuk melakukan arbitrase. Arbitrase itu hanya bisa dilakukan kalau seandainya forward kontraknya, ya, push forward ponnya itu hanya terdiskon di bawah 2%. Baru bisa mengambil keuntungan. Oke, kalau seandainya ada yang ingin ditanyakan, ya, kalian bisa kirim email ke najibnur@yahoo.com. Nah, nanti akan saya jawab sekalian. Siapa aja yang bertanya, jadi sekaligus saya jawab. Nah, untuk bacaan lebih lanjut, ini ada beberapa referensi, bisa kalian lihat sendiri. Nah, untuk tugas akan saya upload ke ini ya, Edmodo. Tugasnya esai, jadi kalian harus melakukan sedikit perhitungan untuk membuat kalian lebih paham mengenai topik arbitrase ini. Saya rasa sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.